Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KS Karya Laksana. Insya Allah di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama membahas atau melafalkan bagaimana cara niat membaca niat sholat sunat istikharah. Nah, ada yang pernah dengar mungkin ya sahabat channel KS Karya Laksana tentang sholat sunat istikharah ini. Nah, mungkin banyak ya di kalangan sahabat channel KS Karya Laksana yang mungkin sering mendengar kata istikharah, atau mungkin pernah juga melakukan atau melaksanakan sholat sunat istikharah. Nah, sholat sunat istikharah. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih. Nah, untuk yang belum tahu, nah supaya tahu gitu ya apa itu sholat sunat istikharah, lalu bagaimana niatnya, boleh nih ditonton video ini hingga selesai. Nanti kita sedikitnya akan membahas tentang sholat sunat istikharah. Oke, sholat sunat istikharah. Sholat sunat istikharah itu adalah sholat yang dikerjakan ketika kita dihadapkan terhadap dua pilihan. Nah, terhadap dua pilihan, untuk menentukan mana yang terbaik daripada yang baik, maka dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat istikharah. Untuk apa? Untuk supaya Allah memberikan kepada kita kemantapan dalam hati kita untuk memilih antara A atau B misalkan. Nah, gitu. Lalu bagaimana berkaitan dengan cara pelafalan niat sholat istikharah ini? Ya, kita akan belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya diikuti ya di sini nih, di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, usolli sunnatal istikharati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, itu niat daripada sholat sunat istikharah. Ada juga yang niatnya gini, usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Boleh juga gitu ya, enggak ada mustaqbilal qiblati. Nah, ada juga. Nah, itu adalah pelafalan daripada niat sholat sunat istikharah. Nah, berapa rakaat? Nah, mungkin sahabat channel KS Karya Laksana ada yang bingung ya, berapa rakaat nih gitu. Apakah kayak duha gitu sampai 12 rakaat gitu, apakah sama seperti sholat tahajud gitu ya, tak terhitung gitu. Nah, untuk berkaitan dengan sholat sunat duha ini, sholat sunat duha, bukan sholat sunat duha ya, berkaitan dengan sholat sunat istikharah ini, paling banyak atau dilaksanakannya adalah 2 rakaat. Nah, jadi sholat sunat istikharah itu dilaksanakannya 2 rakaat. Nah, apa hukumnya? Ya, hukumnya sunat, karena tadi di dalam pelafalan daripada niatnya usolli sunnatal istikharati. Ya Allah, aku niat salat sunat istikharah 2 rakaat. Nah, jadi itu adalah jumlah daripada berapa rakaat salat istikharah. Nah, banyaknya adalah 2 rakaat. Lalu selain rakaat berkaitan lagi dengan waktu. Kapan misalkan waktu terbaik sholat istikharah itu dilaksanakan? Nah, karena setiap sholat kan mu'aqatatan ya, di waktu-waktu ada waktu-waktunya gitu. Lalu kapan berkaitan dengan sholat sunat istikharah ini sebaiknya dilakukan? Untuk masalah waktunya, itu lebih baik dikerjakan di sepertiga malam terakhir.
atau ketika kita sudah melaksanakan sholat tahajud nih, sahabat channel UKS Karya Laksana mungkin udah melaksanakan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, nah lalu tambah lagi sholat sunat istikharah ini. Nah, itu berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, itu lebih baik di sepertiga malam terakhir. Jadi kisaran antara jam 3 lah gitu ya, 3 subuh. Nah, itu adalah pelaksanaan waktu gitu ya, waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat sunat istikharah ini. Fungsinya apa? Nah, tadi kan sedikitnya udah dijelasin ya, fungsi daripada sholat sunat istikharah itu adalah sholat untuk meminta kemantapan dalam hati kita gitu, istikharah, supaya kita ketika kita dihadapkan terhadap dua pilihan gitu antara A dan B, misalkan mana nih yang lebih baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada dua hal seperti itu, maka kita kembalikan lagi pada Allah, kita memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, mana yang lebih baik antara kedua ini, apakah A atau B? Misalkan nih, contoh kecilnya adalah kelas 6 mungkin ya, adik-adik kelas 6 ataupun kelas 9 ataupun kelas 12 nih, dalam menentukan jenjang pendidikan selanjutnya nih gitu, mau kemana, mana yang lebih baik, misalkan apakah ke sekolah ini apa sekolah ini gitu, apakah ke sekolah A atau B gitu, mana yang lebih baik, apakah kita berangkat sekolah apa kita sekolah atau pesantren misalkan ya, ada suka yang kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang mungkin menurut kita adalah berat gitu. Atau boleh nih buat selain tadi ya, buat para adik-adik gitu ya, siswa-siswa yang mungkin merasa bingung, merasa bimbang dalam menentukan kemana sekolahnya. Untuk orang tua juga boleh dibantu misalkan dengan sholat istikharah ini gitu, ya Allah berikan yang terbaik untuk anak saya di antara dua pilihan ini. Jadi ketika kita merasa bimbang, ketika kita merasa bingung mana nih yang lebih baik gitu daripada dua hal yang kita hadapkan di satu momen gitu ya, antara A dan B, mana nih yang lebih baik gitu. Nah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat istikharah ini. Sholat sunat untuk meminta kemantapan hati kepada Allah, supaya kita tidak, apa ya istilahnya, jangan sampai kita salah melangkah gitu. Jangan sampai kita memilih B padahal itu buruk buat kita gitu. Jangan sampai kita tidak memilih A padahal yang A jauh lebih baik untuk kita. Nah, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya, makanya di sini kita harus berserah diri, kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, mana nih yang lebih baik gitu, antara yang ini dengan yang itu gitu. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, tawakal ala Allah, berserah diri, kita kembalikan lagi ke Allah, maka insya Allah Allah akan memberi kemantapan dalam hati kita, dalam diri kita, untuk menentukan, untuk mengambil keputusan kita mau kemana, kita mau mengambil yang mana. Nah, itu makanya boleh nih untuk sahabat channel UKS Karya Laksana, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak mungkin yang bingung dalam menentukan sesuatu yang dua-duanya emang baik gitu ya. Kalau misalkan satu baik satu buruk mah ya kita pasti lebih pilih yang baik gitu kan. Nah, jarang. Nah, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang ini juga baik, ini baik. Nah, ketika kita bingung gitu, maka laksanakanlah sholat sunat istikharah ini. Nah, gitu. Itu berkaitan dengan sholat sunat istikharah. Niatnya seperti tadi ya, usolli sunnatal istikharati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, atau gini, usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan sholat sunat istikharah, sholat untuk meminta kemantapan di hati kita.
Nah, itu tentang sedikit penjelasan tentang sholat istikharah gitu ya. Kalau istilah sekarang mah ya istilahnya gitu ya lebih sering disangkut pautinnya adalah sholat meminta jodoh gitu kan kalau istikharah mana. Selain itu juga banyak gitu, nggak melulu tentang jodoh gitu. Kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita bingung, padahal dua-duanya baik. Nah itu juga boleh gitu. Nah jadi sholat sunat istikharah itu tidak berkaitan melulu tentang jodoh gitu ya. Ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang menurut kita baik gitu ya, dua-duanya baik, tapi kita belum tentu gitu, uh, belum menentukan kemana kita harus melangkah. Nah makanya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istikharah itu. Tidak melulu tentang jodoh gitu ya, apapun gitu ya, hal yang baik ketika kita dihadapkan kepada dua hal yang baik yang membuat kita bingung, maka di sana dilaksanakannya sholat sunat istikharah. Kita meminta petunjuk, kita meminta pertolongan eh, untuk menentukan kemana arah yang sebaiknya kita tuju, yang sebaiknya kita melangkah gitu, agar tidak salah jalan, tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang niat daripada sholat sunat istikharah ini. Ya, gitu. Niatnya udah tadi kita baca sama-sama, waktu, terus keutamaan, penjelasan, dan juga kegunaannya sedikitnya udah kita bahas. Untuk itu ya, semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan, jika salah dalam penyampaian ataupun salah dalam pelafalan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.